Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah dan Masjid Darussalam di bawah naungan Yaumil PT Badak Bontang Kalimantan Timur yang berbahagia. Jumpa lagi dengan kajian kitab Bulughul Maram yang saat ini kita akan memasuki hadis yang ke-687. Namun sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Untuk kajian hadis kali ini adalah hadis yang menerangkan tentang seputar bab haji. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-96 dan 97, tentunya kita akan tahu sebagai dasar perintah ibadah haji apa ada ayat itu. Bunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana atau di mana yang pertama kali keberadaan Baitullah. Sebagaimana kita ketahui artinya demikian, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun atau yang mula-mula diletakkan untuk tempat beribadah manusia di permukaan bumi ini ialah Baitullah yang berada di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di Bakkah itu, di dalamnya, di Baitullah itu, ayatun bayyinatun, terdapat tanda-tanda yang nyata. Apa itu? Yaitu adanya maqam Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, maka barang siapa yang memasukinya, masuk ke Baitullah, masuk ke area Baitullah, Masjidil Haram, bahkan kota Mekah, akan menjadi amanlah dia. Selanjutnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan hanya untuk Allah lah kewajiban haji diberikan kepada manusia, atau ibadah haji menjadi wajib bagi manusia. Man istata'a, bagi siapa saja yang memiliki kemampuan, ilaihi sabila, kepadanya jalan menuju ke Baitullah itu. Wa man kafara, maka dan barang siapa yang mengingkari tentang perintah haji ini, dia memiliki kemampuan tapi dia tidak mau menunaikan ibadah haji, maka dia tergolong orang yang kufur. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya akan atas alam semesta ini. Jemaah, kita insya Allah orang Indonesia ini semakin, kalau melihat tingkat ekonomi, semakin ke belakang ini rata-rata semakin makmur. Hal ini terbukti orang yang daftar ibadah haji itu semakin banyak. Ini menunjukkan kita harus menunjukkan rasa syukur kepada Allah
atas nikmat itu, sehingga banyak di antara kita yang ingin menunaikan ibadah haji, bahkan sekarang terjadi daftar tunggu. Dan kalau di Bontang ini diperkirakan baru bisa ibadah haji kalau sekarang daftar sekitar 30 sampai 40 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Alasannya apa? Alasannya adalah karena di Bontang jatah per tahunnya kan hanya sekitar 150 orang sesuai dengan kepadatan penduduk. Kemudian yang daftar sekarang sudah lebih dari 5.000. Kalau samanya 150, berarti kalau samanya 1.500 saja berarti memerlukan waktu 10 tahun. Kalau 1.500 lagi sampai 3.000 berarti itu memerlukan 20 tahun. Kalau sampai 4.500 berarti memerlukan 30 tahun. Kalau sekarang sudah lebih 5.000, maka kemungkinan 35 sampai 40 tahun akan datang baru bisa menunaikan ibadah haji. Namun jangan sampai patah arang dan patah semangat. Bagi yang sudah memiliki niat untuk berangkat ke sana, segera daftar. Segera daftar. Ini anjuran kami, karena nanti takut malah ketinggalan kuotanya. Semakin lama mau daftarnya, maka semakin lama pula nanti akan bisa mendapatkan jatah untuk berangkat. Nah, jamaah rahimakumullah, kembali kepada kajian hadis kita saat ini. Hadis kita yang akan kita bahas adalah hadis urutan ke-687. Bunyi demikian. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha, muttafaq alaih. Artinya begini, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Nabi Muhammad SAW memasuki kota Makkah, beliau masuk dari jalan atasnya, dan ketika keluar, beliau keluar dari jalan bawahnya. Hadis muttafaq alaih. Apa maksudnya ini? Bagaimana penjelasannya? Penjelasan hadis ini adalah, ini suatu informasi bagi kita tentang bagaimana Nabi Muhammad ketika menunaikan ibadah haji, yaitu haji wada pada saat itu, pada masa yang disebut dengan Fathu Mekah, ya, pada Amul Fath, yaitu tahun penaklukan kota Mekah, karena penaklukan itu terjadi bulan Ramadan, kemudian 2 bulan kemudian adalah musim haji. Nah, ketika mau masuk ke kota Mekah ini, beliau melalui suatu jalan yang terjal. Ya, melalui suatu jalan yang terjal. Kenapa melalui suatu jalan yang terjal itu? Karena ternyata di sini Rasulullah dalam kaitan ini ada unsur dakwah yang ada di situ. Unsur dakwahnya apa? Karena pada saat itu Abu Sofyan dia berkata, apa kata Abu Sofyan? Ini asbabul wurudnya, sebab-sebab hadis ini dikeluarkan. Apa kata Abu Sofyan? Aku tidak akan masuk Islam hingga aku melihat ada kuda tampak dari kada. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah ada kuda di sini, adalah ada barisan kaum muslimin. Yang dimaksud oleh Abu Sofyan ini adalah Rasulullah melalui jalan yang terjal untuk menuju kota Mekah. Nah, jalan yang terjal itu namanya adalah kada. Tempatnya, nama-nama tempat itu kada. Kada itu adalah perbukitan, di mana di situ ada pemakaman-pemakaman orang kafir Quraisy. Nah, jadi Rasulullah demi syiar Islam, demi untuk menunjukkan bahwa Islam itu tidak pernah takut dengan tantangan, dengan halangan dan rintangan, maka Rasulullah menunjukkan. Rasulullah masuk ke kota Mekah itu melalui Bukit Kada ini. Nah, terjal, sulit, kemudian baru masuk saat itu. Baru masuk ke kota Mekah ketika pada saat Fathu Mekah itu, ya. Nah, ini ya. Nah, apa yang terjadi ketika melihat kondisi Rasulullah seperti itu? Maka yang namanya Abu Sofyan, yang termasuk salah satu tokoh kafir Quraisy yang sangat terkenal, itu kemudian beliau mengakui dengan segala usaha dan perjuangan Rasulullah. Maka dengan kejadian itu Abu Sofyan masuk Islam. Ini dari satu sisi hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Rasulullah masuk atau ibadah haji, ketika mau ibadah haji masuk dari satu tempat yang disebut dengan Bukit Kada ini. Nah, ini. Nah, kemudian ada hikmah lain yang perlu kita ketahui, jamaah rahimakumullah. Apa? Artinya gini,
setiap siapapun orang yang mau untuk menuju ke rumah Allah, dalam artian untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, ketika orang itu hendak menunaikan ibadah haji kah, atau kalau di Indonesia, di daerah kita ini mungkin hendak menuju ke masjid, tentunya nilai itu pasti akan berbeda antara orang yang melalui suatu jalan, antara orang yang anggaplah jalannya lempeng, enak, datar sampai ke tempat tujuan, dengan orang yang mengalami kesulitan yang tinggi untuk menuju suatu tempat itu. Apa kelebihannya? Orang yang pada posisi untuk menuju ke suatu tempat yang lempeng, enak, datar, maka dia tidak ada tantangan. Maka ketika tidak ada tantangan, wajar kalau dia itu rajin ke masjid. Tapi bagi orang yang mengalami kesulitan, ya apalagi menaiki suatu bukit, pada zaman itu kan semuanya rata-rata bukit. Di Mekah itu ada daerah-daerah perbukitan batu, dan tentunya ini merupakan suatu kesulitan. Seperti Nabi Muhammad ketika berkhulwat di Gua Hira, itu luar biasa. Saya tahun 2003 ketika menunaikan ibadah haji, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan untuk sampai ke Gua Hira. Apa yang saya rasakan ketika saya mendaki, yang pasti ngos-ngosan. Perjalanan ke atas itu sampai mencapai kurang lebih 45 menit. Ngos-ngosan lagi, kayak ngos-ngosan lagi. Tapi bagaimana Rasulullah untuk mencapai itu? Yang dilakukan hampir setiap hari, setiap malam untuk berkhulwat di sana. Nah, perjuangan yang gigih, tantangan yang sangat luar biasa, itulah kemudian membuahkan hasil. Artinya bahwa orang yang melalui proses dalam ingin mendapatkan suatu kejayaan, dia pasti akan dilebihkan derajatnya. Orang yang mau ke masjid, pada posisi yang satu jalan, yang satu melalui jalan yang terjal, pasti ini pahalanya berbeda. Kenapa? Karena belum tentu orang lain akan menunaikan sholat ke tempat itu kalau tempatnya seperti itu. Karena tempatnya yang begitu terjal, banyak halangan dan rintangan. Orang mikir. Nah, itulah kelebihannya. Kemudian Rasulullah keluar pada tempat yang datar. Nah, ini juga mengandung suatu kelebihan. Nah, ini yang disebut kalau orang sekarang, kata orang kalau dalam sebuah lagu kan, berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, maknanya adalah rasa sakit yang kita lalui sebelum pada saat sebelumnya ketika kita mau ibadah, nanti hasilnya dapat kita rasakan, rasa kesenangan karena imbalan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah, kemudian ini hikmah yang pertama dari peristiwa ini. Jadi ada peristiwa yang benar-benar menentukan, ya, yang benar-benar mengandung suatu pembelajaran bagi kita. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, ini adalah ada unsur syiar, ya, unsur syiar. Artinya pada zaman itu adalah zaman yang begitu orang kafir Quraisy ada benar-benar sangat memusuhi Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendapatkan tantangan yang begitu tingginya, Rasulullah melalui suatu tempat yang seperti itu. Akhirnya orang yang menganggap tidak bisa ditempuh, ternyata Rasulullah bisa menempuh. Orang yang membuat pada saat itu menjadikan tantangan, ternyata Rasulullah mampu melakukannya. Ini adalah suatu nilai yang tiada terhingga bagi lingkungan masyarakat itu. Apa? Rasa detak kagum dari kaum kafir Quraisy itu kemudian membawa mereka itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka kemudian berlomba-lomba, manusia berlomba-lomba untuk menuju ke agama Allah. Nah, ini unsur syiarnya itu. Ditambah lagi keluarnya pada jalan yang lempeng, artinya keluar pada tempat yang bawah. Di sini adalah syiar itu bukan hanya karena dari yang ke atas, yang di bawah ini pun juga syiar bagi orang-orang yang tidak didapatinya mengetahui peristiwa itu. Sehingga ketika dakwah ini, ketika Rasulullah melalui di situ menuju ke Makkah seperti itu, maka benar-benar apa yang terjadi pada saat itu, rahmat, barokah, nilai keterbukaan kaum kafir Quraisy yang dulunya membenci Islam, mereka berlomba-lomba untuk masuk Islam. Subhanallah. Inilah jamaah rahmatullah dari inti makna dari hadis ini, sehingga kita pun kalau ambil hikmah ibrah bagi kita, janganlah kita kemudian mudah menyerah dengan tantangan yang akan kita hadapi ketika kita harus menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan badai
ya jangankan badai atau hujan yang begitu derasnya untuk menuju ibadah, menuju ke masjid, maka ya walaupun petir menyambarnya pun dia tidak akan takut untuk melaksanakan ibadah. Nah ketika itulah maka ada nilai pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita jangan mudah menyerah dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi, karena di balik tantangan itu berarti ketika kita sedang diuji, dan di balik ujian itu Allah akan mengangkat derajat kita. Maka semoga kita mampu mengambil hikmah dan manfaat dari hadis ini, dan tentunya mari kita akhiri ta'lim kita ini atau kajian kita tentang hadis ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.